Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat Allah yang terkasih, hari ini Selasa 30 November 2021, Gereja Semesta merayakan Pesta Santo Andreas Rasul. Matius 4 yang diambil sebagai bahan permenungan tentang kisah panggilan para murid yang pertama. Andreas bersama Petrus saudaranya saat itu sedang menjala ikan. Lalu Yesus melihat mereka sedang bekerja, lalu berkata, "Ikutlah aku." Bahwa kemudian mereka lalu meninggalkan dia. Saudara-saudari terkasih, kisah panggilan Andreas, kisah panggilan para rasul pada umumnya dan Andreas pada khususnya juga menjadi atau selalu juga harus dikenakan pada kita. Dan tidak selalu harus bahwa kisah panggilan itu adalah sesuatu yang luar biasa, Anda mendapatkan tanda khusus atau bahkan penampakan siapapun ya, penampakan orang kudus atau penampakan siapapun yang dihormati oleh gereja sebagai orang kudus. Tidak. Bahwasanya Tuhan juga memanggil kita untuk mengikuti dia. Ikutlah aku. Suara Tuhan itu lembut memanggil kita. Dan kemudian pertanyaannya adalah, Tuhan telah mengetuk pintu hati kita, akankah kita tetap membiarkan dia tetap di luar? Nah, Tuhan selalu mengetuk pintu hati kita melalui Roh Kudus yang bekerja dalam hati nurani kita, memanggil kita untuk mengikuti dia. Kadang-kadang para saudara, suara Tuhan itu begitu halus atau tampak sederhana. Tetapi jika hati nurani kita sungguh-sungguh terlatih, terasah dan teruji, maka dalam hal yang sederhana pun kita akan menyadari bahwa panggilan Tuhan juga bekerja di sana. Apakah aku harus menghubungi orang tuaku, ibuku? Apakah aku harus lebih memperhatikan orang tuaku yang sedang sakit? Atau aku pergi keluar rumah bersama teman-teman? Apakah aku harus memberikan perhatian ekstra untuk salah seorang anakku ini? Apakah aku akan belajar atau apakah aku akan bermain-main? Apakah aku akan membenci dia terus-menerus, dendam, atau aku akan menjalin hubungan yang baik dengannya? Apakah aku akan memilih berdoa atau aku memilih untuk tidur? Apakah aku memilih belajar atau aku memilih bermalas-malasan? Apakah aku harus mencuci sepatuku atau aku lebih memilih untuk bermain games? Jadi contoh-contoh ini menunjukkan bahwa suara Tuhan itu sesungguhnya juga memanggil kita untuk hal yang sederhana ini, dan itu untuk semua kalangan, mulai dari orang dewasa atau sampai remaja atau sampai anak-anak. Kita semua dipanggil Tuhan untuk itu. Atau bahkan yang secara lebih serius lagi, bahwa apakah aku akan mengikuti kursus Alkitab, apakah aku akan mendalam imanku secara lebih mendalam. Nah, seringkali kita berpikir bahwasanya kita membedakan antara orang Kristen yang luar biasa dan orang Kristen yang biasa. Orang Kristen yang luar biasa, mereka inilah rasul, mereka inilah para murid, paus, uskup, imam, suster. Sementara kita ini hanya orang awam biasa. Tidak, para saudara. Kita dipanggil untuk melampaui apa yang kita pikirkan, melampaui apa yang kita ketahui. Sebagaimana halnya lalu sudah terjadi pada beberapa di antara kita, bahwasanya kita menyadari bahwa kita dipanggil untuk lebih maju lagi atau lebih mendalam lagi dalam proses pemuridan kita bersama dengan Kristus. Santo Andreas Rasul menjadi teladan bagi kita. Ia saudara Petrus. Ketika Petrus pergi ke Yerusalem, Andreas pergi ke Yunani. Ia menjadi rasul gereja Konstantinopel, saudara bagi gereja Katolik Roma. Keduanya sungguh-sungguh erat bersatu. Maka pada tahun 1960 relikwi dari Santo Andreas diberikan oleh Paus kepada pimpinan tertinggi
gereja Konstantinopel untuk disemayamkan di sana, untuk ditahtakan di sana. Santo Andreas Rasul sendiri mati sebagai martir. Ia menjadi saksi imannya kepada Tuhan, saksi kesetiaannya kepada Tuhan sampai mati. Ia telah bahkan telah berkata dalam renungan spiritualitasnya tentang salib, "Salam ya salib." Ketika Yesus belum ditahtakan padamu, engkau sumber ketakutan. Tetapi ketika Yesus ditahtakan padamu, engkau adalah sumber kekuatan. Memang benarlah ketika Yesus berkata bahwa salib itu bukan hanya menjadi sumber atau bukanlah sebagai tanda perlawanan manusia, tetapi merupakan juga sumber kekuasaan Tuhan yang melahirkan kehidupan yang baru. Diyakini bahwa biji gandum itu harus jatuh ke tanah, mati, lalu akhirnya harus berbuah, dan itulah salib. Buahnya ialah kehidupan dan kebangkitan baru. Bukankah kemudian darah para martir, para rasul telah melahirkan benih baru, benih gereja? Saudari-saudara, dengan cara apapun, dengan situasi Anda, dengan panggilan Anda masing-masing, kita semua dipanggil untuk menjadi murid yang semakin hari semakin bertumbuh, menjadi semakin setia, makin menyerupai Sang Guru dan Sang Mesias kita, Yesus Kristus. Semoga kiranya kita lalu peka terhadap panggilan Tuhan. Bila Tuhan mengetuk pintu hati Anda, apakah Anda akan tetap membiarkan Dia di luar? Untuk itu kemudian seperti para rasul, kita harus lalu belajar untuk mendengarkan suaranya, lalu kemudian kita juga harus meninggalkan sesuatu untuk mengikuti Dia. Seperti Andreas, dia harus meninggalkan mata pencahariannya, meninggalkan jalannya, perahunya, meninggalkan keluarganya, dan lalu ia tinggal bersama dengan Yesus, tinggal bersama-sama dengan Dia. Dia menjadi murid bagi Yesus sendiri. Semoga kiranya kita menyadari tentang kisah panggilan kita. Apa yang belum saya tinggalkan? Apa yang harus saya tinggalkan? Sifat amarahku, lekas marah, atau sifat iri hatiku, atau kemalasan rohaniku, dan lain sebagainya. Masa Advent menjadi masa persiapan kita untuk sungguh-sungguh menyambut Kristus yang mau tinggal di dalam diri kita, dan kita diminta untuk juga tinggal bersama-sama dengan Dia, membangun relasi yang semakin hari semakin mesra dengannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.